Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najma Khalifatul Ulya. Saya Destina Pasaputri. Kami dari SMA Negeri 1 Rejo Tangan akan mempresentasikan ide solusi kami yang berjudul Ancaman Punahnya Flora dan Fauna di Indonesia. Indonesia memiliki berbagai jenis satwa dan puspa yang beragam. Kekayaan alam ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mencakup keuntungan melalui cara yang ilegal dan kejam, sehingga mengakibatkan beberapa jenis flora dan fauna yang ada terancam punah karena populasinya yang semakin menipis. Berikut beberapa jenis flora dan fauna di Indonesia yang terancam punah serta faktor penyebab dan cara menanggulanginya. Pertama, ada jenis-jenis flora yang terancam punah. Nomor 1, anggrek tebu. Anggrek tebu merupakan anggrek terbesar di dunia yang terancam akibat eksploitasi dan kerusakan habitat. Yang kedua, bunga bangkai. Bunga ini terkenal dengan baunya yang menyengat dan terancam akibat hilangnya habitat. Selanjutnya, ada Rafflesia arnoldi. Bunga parasit ini hanya dapat ditemukan di hutan hujan Sumatera dan terancam akibat perburuan dan hilangnya habitat. Yang terakhir, ada pohon cendana. Kayu cendana yang harum memiliki nilai ekonomis tinggi dan terancam akibat penebangan liar. Selanjutnya, ada jenis-jenis fauna yang terancam punah. Yang pertama, orangutan. Primata ini hanya ditemukan di Kalimantan dan Sumatera, terancam akibat hilangnya habitat dan perburuan. Yang kedua, badak Jawa. Hewan ini terancam kritis dan hanya ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon, terancam akibat perburuan dan hilangnya habitat. Yang ketiga, komodo. Kadal terbesar di dunia ini hanya ditemukan di Pulau Komodo dan terancam akibat perburuan dan hilangnya habitat. Faktor-faktor penyebab kepunahan yang pertama yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim mengakibatkan perubahan pola cuaca dan suhu yang dapat mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna. Yang kedua, pencemaran. Pencemaran air, tanah, dan udara dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan meracuni flora dan fauna. Yang ketiga, pemburuan dan perdagangan satwa liar. Pemburuan dan perdagangan satwa liar yang tidak terkendali dapat menyebabkan penurunan populasi dan kepunahan. Yang terakhir yaitu hilangnya habitat. Konversi hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan menyebabkan hilangnya habitat bagi flora dan fauna. Nah, selanjutnya ada dampak dari kepunahan bagi ekosistem. Yang pertama, ketidakseimbangan ekosistem. Kepunahan spesies dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam rantai makanan dan ekosistem. Yang kedua, hilangnya keanekaragaman hayati. Kepunahan spesies mengurangi keanekaragaman hayati dan potensi pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, penurunan nilai ekologis. Kepunahan spesies dapat menyebabkan penurunan nilai ekologis suatu wilayah, seperti kemampuan penyerapan karbon. Yang keempat, kerugian ekonomi. Kepunahan spesies dapat menyebabkan kerugian ekonomi seperti hilangnya potensi wisata dan sumber pangan. Berikut upaya konservasi flora dan fauna. Yang pertama yaitu pembentukan kawasan konservasi berfungsi untuk melindungi habitat dan spesies yang terancam punah. Yang kedua, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan terhadap flora dan fauna. Yang ketiga, peningkatan edukasi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi flora dan fauna. Yang terakhir yaitu rehabilitasi habitat, mengembalikan habitat yang rusak dan membangun kembali populasi spesies yang terancam punah. Selanjutnya, berikut adalah beberapa peran masyarakat dalam pelestarian. Yang pertama, menghindari konsumsi produk satwa liar. Hindari pembelian dan konsumsi produk satwa liar seperti daging, kulit, dan tulang. Yang kedua, melaporkan aktivitas ilegal. Laporkan kepada pihak berwenang jika menemukan aktivitas ilegal seperti perburuan dan perdagangan satwa liar. Yang ketiga,
berpartisipasi dalam program konservasi. Berpartisipasi dalam kegiatan konservasi seperti penanaman pohon dan pengumpulan data satwa liar. Yang keempat, menjadi duta konservasi, mempromosikan pentingnya konservasi flora dan fauna kepada keluarga dan komunitas. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Indonesia memiliki kekayaan hayati yang sangat tinggi, namun banyak spesies terancam punah. Perubahan iklim, pencemaran, perburuan, dan hilangnya habitat adalah faktor penyebab kepunahan. Kepunahan spesies dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kerugian ekonomi. Upaya konservasi melalui pembentukan kawasan konservasi, penegakan hukum, edukasi, dan rehabilitasi habitat sangat penting. Peran masyarakat sangat penting dalam pelestarian flora dan fauna melalui berbagai tindakan seperti menghindari konsumsi produk satwa liar, melaporkan aktivitas ilegal, dan menjadi duta konservasi. Nah, yang terakhir ada rangkuman dari jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia yang terancam punah. Flora dan fauna di Indonesia sangat beragam, namun sayangnya banyak yang terancam punah. Berikut beberapa contohnya. Mulai dari flora, ada bunga edelweiss, acung jangkung, kantong semar, anggrek hitam, keruing gunung, anggrek tebu, bunga bangkai, Rafflesia arnoldi, dan pohon cendana. Untuk fauna, ada terenggiling, tarsius siau, rusa bawean, monyet yaki, lutung simakobu, beruk mentawai, kukang Jawa, surili, paus biru, musang air, pesut mahakam, orangutan, badak Jawa, komodo, harimau Sumatera, gajah Sumatera, burung cendrawasih, dan penyu laut. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.